segala macam kawan itu Tuhan yang menolongi. Nah, namun kita memikirkan nikmat Tuhan yang sudah terjadi saat ini, ternyata Tuhan tuh bujur-bujur lebih mempraktikkan rahmatnya daripada sifat-sifat yang jalalnya tadi. Nah, kalau kita memperhatikan itu satu, lalu kita harap itu ada lawan Allah Ta'ala. Nah, yang kedua pulang kita memperhatikan ternyata Allah Ta'ala di Quran sidin menyuruh kita supaya minta rahmat sidin menyuruh supaya kita berdoa minta surga, minta salamat, minta afiyah, minta macam-macam. Nah, bahkan disuruh kita minta surga tuh jangan alang-alang, jangan minta surga di buncu aja, jangan. Nah, disuruh kita minta surga Firdaus, batataya lawan Nabi, besampuk belakang lawan Nabi, hart jupang ya kalau doa besampuk belakang lawan Nabi. Di dunia pamalar benar, tapi hendak besampuk belakang lawan Nabi. Mau jar guru bahari lah bila ma'amalakan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sehari samlaman 100 ya. Nah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 100 kali untung. Nah, 100 kali sehari samalaman 100 kali bulik maksudnya. Nah, itu di surga bersampuk belakang lawan nabi. Nah, itu berarti di surga bersampuk belakang berarti masuk surga kan itu. Nah, amalkan umur sudah berapa 60 tahun umur, paling 3 tahun sekali lagi. Nah, namun mau menurutin Nabi atau ya kalau Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tuh 100 kali amalkan itu. Ada juga wian ya kalau bahuma kadahan mengatam begininya kada bahuma kada begininya makan kada mengatam. Nah, artinya banyak menganggur gawian di rumah, maka salawat dibanyaki. Nah, itu. Nah, jadi ada dua alasan kenapa kita harap di hati itu ganal lawan Tuhan, bahwa Allah memberi rahmat lawan kita. Pertama, sudah kelihatan Allah Ta'ala ternyata sering memberi kita nikmat. Yang kedua, nah, Allah menyuruh kita minta rahmat. Maka ujar ulama tasawuf, barang siapa muntungnya meminta sesuatu kebaikan kepada Allah, hakikatnya Allah hendak memberi kebaikan lawan inya. Sebab siapa yang menolongi inya muntung kawa beungap meminta ninto, nah Allah juga berarti Allah hendak memberi sebenarnya. Nah, maka waktu kita takutan lawan Allah itu beserta harap, jangan juga takut semata-mata juga. Nah, jadi ada takutnya, ada harapnya. Nah, itu disebut takwa sebenarnya. Takwa. Nah, dasar-dasar pinandu lawan Tuhan itu ya belajar tauhid. Jadi takwaan itu memang bahan untuk takwaan itu nah 3 mata pelajarannya. Amun kita kada belajar 3 macam ini kada kawa takwa. Belajar tauhid sifat 20. Belajar fikih supaya bujur beribadah. Nah, itu belajar tasawuf pulang supaya perhatian bagus, berakhlak. Amun kada tahu ilmunya 3 perkara ini kayak pandak takwa. Nah, kayak pandak takwa. Itu satu dulu. Wasani dan yang kedua bimakna taati wal ibadah. Nah, makinnya arti takwa itu menurut versi kedua adalah maknanya taat serta ibadah. Taat serta ibadah. Makinnya ini kan takwa kada belajar fikih, belajar akhlak. Sebab ketaatan kita itu bila kadada ilmunya mardud, ditolak. Nah, ada di hati rasa takut lawan Allah, pinandu pang lawan Allah, bahwa Allah tuh berisi sifat yang ke-21 jais, berisi sifat jalal. Nah, tapi beserta harap. Nah, berarti takwa sudah. Nah, menurut versi pertama. Versi kedua itu taat beserta ibadah. Nah ini pun kada kawa juga kada ada ilmunya, wajib ada ilmunya berdahulu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap
amal yang digawi kadada ilmunya maka ditolak kada diterima. Wal ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Nah, ilmu pamulaan dulu dipelajari hanya sambil diamalkan. Sedangkan amal pang bagiringan ilmunya. Itu yang bujur. Cuma jar Nabi di akhir zaman ini yang katujub amal tuh orang jahil. Orang alim, ilmunya ada tapi pengulir. Jadi serba salah. Ilmunya ada, pengulir. Jahil. Katujub amaliyah tapi ilmunya kadada. Jahil. Maka kada mencukupi syarat juga. Jadi takwa versi kedua ini taat dan beribadah. Taat itu ada alif lam di situ. Nah, kalau alif lam itu menurut ilmu nahwu ditaksis, tidak semua ketaatan itu menjadikan ciri takwa. Ibadah itu pun alif lam, tidak semua ibadah menjadi ciri takwa. Nah, setiap ketaatan ibadah yang kadada keikhlasan di dalamnya itu kadang dibadahkan takwa. Nah, jadi taat ba'alif lam, ibadah ba'alif lam. Maksudnya taat serta ibadah yang mengandung keikhlasan. Nah, itu maksudnya tulis di situ yang mukhlisan orangnya menggawi taat ninto. Kada kawa pang kada mukhlis. Nah, lain haji mukhlis. Jadi wajib ikhlas. Nah, ninto. Ikhlas ini datang di mana? Datang di paham dulu. Paham dulu mengerti. Nengaran ikhlas tuh nang kaya apa? Paham dulu. Ikhlas nih tuh syaratnya dua, hanya kau dipadakan ikhlas. Niat beribadah bujur. Pandangan hati, suhud hati waktu menggawi ibadah itu nah bujur. Terpenuhi dua syarat tersebut mukhlis narannya. Karena orang mukhlis ini bila Allah Ta'ala bilanya sempurna mukhlisnya disebut mukhlas. Itu sempurna mukhlis sudah, puncaknya mukhlis ya mukhlas. Apabila masih yaqdah, niatnya dibujurakan, pandangan hatinya dibujurakan, ndahanu ada niat yang bujur di hati, ndahanu pandangan hati bujur waktu beribadah, ndahanu terlepas. Nah, itu narannya masih wilayah yaqdah. Nah, itu perjuangan itu pasang pulangnya bapak cul bala pasang itu pasang aja terus. Ndahanu sarakaat aja kawa yang bujur pandangan waktu beribadah tuh 2 rakaat yang sisa itu tuh sudah ubah ampi melihat kebaikan Tuhan. Hendak seorang yang becungol pulang di rakaat kedua. Nah, bisa nang kayak itu. Nah, maka itu mahajatakan keseriusan ya kita. Keseriusan. Di antara serius orang supaya mempertahankan ikhlas waktu beribadah, di antaranya adalah menjaga makanan. Jangan sampai makanan itu tercampur-campur lawan yang haram. Nah, bila tercampur-campur yang haram, pemakan tuh nah, maka aplikasi ikhlas itu banyak terandak di atas lemari daripada terandak dalam hati. Apalagi ada yang tak ke bawah lemari. Aplikasi ikhlas itu nah, ada terandak beribadah cuma ikhlasnya taburirid. Nah, satu di antara sebab yaitu tak makan makanan yang haram. Biar 1.000. Memang harganya itu 10.000, Pang. Cuma di antara 10.000 itu ada 1.000 yang haram. Nah, atau 4 di situ. Yang kedua pulang kakawanan kada bau, kada bagus. Kakawanan kada baik. Maka ikhlas tadi pun bisa terlepas juga. Nah, imbanin itu pulang muntung pulang katujuh bepandir yang sia-sia. Katujuh bepandir yang sia-sia. Apalagi sampai yang haram yang dipandir kayak menggibahkan misalnya maginnya bisa kadingat lagi paham ikhlas itu. Amun sampai muntung nih memandir yang haram. Nah, itu bisa ikhlasnya kita bisa kada paham lagi.
hendak kayak malam ini bangun tengah malam misalnya jam 2 hendak beribadah nih, tapi siangnya menggibah orang bertobat belum kada harapan kau bangun, kawa jua bangun kada ada mungkin kawa ikhlas. Nah itu sebab orang yang taat dalam keikhlasan itu orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Allah, orang yang dipersilahkan batamuan lawan Tuhan. Amun kita kada bujur taubatnya kada ada harapan kawa bujur-bujur istiqomah bangun malam tuh kada ada harapan. Nah, bangun umpat juga yang si tolong tuh bangun sekolahnya juga. Nah, kapan babila jangan itu paling jikirnya guring pulang. Nah itu taat wal ibadah naranya. Jadi taat wal ibadah ini dalam keadaan ikhlas. Nah itu termasuk bagian dari takwa naranya lawan Allah Ta'ala. Itu pun mahajatakan ilmunya juga. Nah kada kawa kita kada menuntut ilmu. Wasalisu yang ketiga bima'na tanzihil qalbi anid dunubi. Nah jadi yang nomor 3 ini tak panjang sedikit. Yang naran takwa yang nomor 3 adalah membarasihi hati dari penyakit-penyakit hati. Dunub itu penyakit-penyakit hati. Nah itu takwa naranya membarasihi hati dari dosa-dosa penyakit hati. Wa hadza huwal haqiqatu. Nah ini yang sebenar-benar takwa. Jadi sebenar-benar takwa itu memancar dari hati yang bersih. Nah, apabila hati kada bersih berpenyakit, contoh satu penyakit hasad misalnya, satu gin penyakitnya hasad, kalau usah sebanyak-banyak penyakit sebut tinggin tapi membahayakan. Nah, hati yang ada hasad bawa beribadah, ibadahnya ditolak Allah. Nah, berarti ibadah tadi kada termasuk pencerminan ketakwaan seseorang lawan Tuhan karena ditolak oleh Tuhan. Maka dipadahkan sini wal hakikat, membersihi hati dari penyakit-penyakitnya. Hadza wal hakikat, ini yang sebujur-bujurnya dulu. Karena ketakwaan itu cerminannya dari hati. Nah, hati yang bersih. Nah, maka kayak apa caranya membersihi hati? Caranya andaki lampu di dalam hati. Sebab hati yang igat itu karena hati itu kadab. Penyebab kadab itu macam-macam, cuma paling utama tuh ya jahil. Kenapa sampai hati itu kadab? Ujar guru sekumpul ujar Marina Sidin guru Saman Mulia ungul di Haragu di Wadi ungul kada mau belajar, sifat 20 kada mau belajar, tasawuf kada mau belajar. Nah lalu hati tadi sarang penyakit. Lampunya hati itu ya ikhlas. Paham dulu ikhlas. Niat ampih niat yang salah dalam hidup. Bujurakan niat. Apa niat yang bujur? Lillahi ta'ala. Beribadah ka berusaha ka ampih niat selain dari itu. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Semata-mata mengharap keridhaan Allah. Nah itu. Ampih niat yang dari bisikan nafsu, ampih niat dari pengaruh-pengaruh urusan dunia, ampih. Kalau kita beribadah niat hendak sugih itu bisikan nafsu dan pengaruh unsur-unsur keduniaan. Niatnya sudah salah, hendak sugih nih, niatnya sudah salah, berhasilnya belum tentu, ya kada. Sugihnya belum tentu, niatnya maka sudah salah. Sugihnya pastilah, kada pasti. Bagi dengan kehendak Tuhan juga. Nah, idza kutiba falahu. Bila kada ditulis, bila tulisannya kada disugih, kada kawa sugih. Nah, rugi kita menghendaki sesuatu yang padahal sesuatu itu dalam jaminan Allah, dalam pengaturan Allah. Nah, sampai Tuhan sudah
menggitir sudah berjalan, tatap aja pikiran anak sugih, padahal sugih juga sudah. Nah, apabila niat kita belum bujur, berarti hati itu kada belampu, ya kadep. Bila kadep tuh ya timbulkan penyakit. Niat kada bujur tuh menimbulkan penyakit hubud dunia dulu. Nah, dari hubud dunia itu kita anak-anak penyakitnya regeneratif. Nah, bisa jadi hasad, ghadab, bisa jadi sangka jahat dari sebab hubud dunia ini nih. Cinta bener lawan dunia. Daun pisang bergerak, maling sakon itu aja. Padahal daun pisang bergerak. Ada singgah sepeda motor di halaman. Omanya ambil tumbak aja. Nah, orang kamirisan ban, kasihan. Kamirisan ban. Oh, nyalakan lampu yang tarang itu jauh, tok surutnya. Oh, buka sedikit jendela, pistol keluar. Umak saramnya. Kali jadi orang sehingga di situ tunda orang nah berjauh. Kamirisan ban. Tapi sangka jihadnya luar biasa ganal, sayang benar lawan harta. Nang kaya yang dibawa matiin itu. Kurang sedikit 100 rupiah aja kurang jadi pikiran seharian. Makan paksa minum butrik aku nah aja. Nah, kurang 100 rupiah modal butrik makan berbiji. Mikirakan. Gurai mobil sedikit jadi hual dulu kibini. Gurai sedikit mobil aja, gurai sedikit badan mobil. Apalagi kayak cangkol tuh gurainya begini ya kok. Nah, ini penyakit hati ini nih. Hubud dunia menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, ada di haragun itu ya hati kadep ya kita. Kadep hati. Maka hati kadep ini mewarisi su'ul khotimah matinya. Nah, satu, dilampui hati, membersihinya dengan diandaki lampu. Maksudnya bujurakan niat. Yang kedua, bujurakan pandangan hati. Ampih kita yang merasa kawa, ampih kita yang dahulunya merasa beisi, ampih. Yang dahulunya merasa kawa, ampih. Wah, ini bapanjanak pandangan. Sadar sudah ternyata aku ini ditulungi Allah. Mulai duduk, berdiri, berjalan ditulungi orang. Berarti hakikatnya kebaikan orang aja sebenarnya. Makanya disuruh bismillah sebagai warning bahwa yang ada ini kebaikan milik Allah. Nah, sadar naranya tuh kebaikan milik Allah. Allahu Akbar. Pengakuan kita waktu sembahyang tuh bahwa ternyata memang yang maha besar maha agung itu Allah. Yang lain dari itu kada agung kada besar, kada ada bisi kisah keharatan. Yang bujur-bujur harat itu Allah. Itu pengakuan kita Allahu Akbar. Tapi munnya ke hati kada belampu waktu Allahu Akbar aja kan. Allahu Akbar. Ya. Pasti aku koleh ya. Agak orang hati kadep malih agak akan diri menimbulkan mengisahkan bahwa seorang harat pasti Allah Akbar. Ada juga orang belakangnya yang melihat ya. Soalnya banyak ada calon mentua makinnya no. Makinnya Fatihahnya aja maayu-ayun mendayu-dayu. Orang hati kadap katujuba agak turiah sudah tuh. Jadi bila penyakit hati, bila kadapnya hati disebabkan karena niat salah menimbulkan hubud dunia. Kadapnya hati yang disebabkan karena pandangan hati salah, kadap menjanak menimbulkan ujub. Rasa harat, rasa agak, bahkan kena bisa berubah menjadi penyakit lebih parah lagi, riya, hendak batampai ke orang. Gara-gara salah pandangan aja, hilap mata bincul dahi. Salah pandangan, yang dilihati harusnya melihati kebaikan Allah, inya yang rasa baik.
Nah, itu harusnya memuji Allah, inya yang minta puji. Nah, ini orang hati kadep nih. Maka sudah pandangan luput, niat luput, double penyakit hati. Kadep ya kita, kadepun ala kadepin ya nih. Nah, kadep di atas kadep ya kita. Intaha mukhtasaran. Nah, ini mukhtasar itu arti intah, ini tuhai atau ini tuhai ya. Mukhtasaran itu keringkasan aja. Nah, arti intaha itu selesai. Wa alal jumlah. Nah, jadi 3 versi kita paham sudahlah. Yang mana kita salah satu barang jangan lepas di antara yang 3 nih tuh. Kadakawa versi pertama, versi kedua. Kadakawa versi kedua, versi ketiga. Kadakawa versi ketiga, persikat pertama. Ya kalau kadakawa versi pertama, kedua, kita boleh terus tuh. Pilih aja situ. Nah, walal jumlah tetapi atas kesimpulan. Nah, fataqwa maka bermula taqwa ibaratun adalah sebuah penjelasan an ittiqai sukhtillahi bahwa takutnya seseorang akan murka Allah wa iqabihi. Nah, ini yang terjemahan sedikit memaham. Takut kita kalau kupina Allah murka wa iqabihi, takut akan siksanya. Ini yang secara sederhana memaham takwa. Maka karena kita takut disiksa, maka caranya supaya terhindar dari siksa tadi bimtisali ma bihi umira. Bimtisali dengan menjunjung ma perintah-perintah bihi yang dengannya tadi umira inya disuruh, inya diperintah. Nah, jadi menjalankan perintah. Imbahan itu pulang wajtina bima anhu nuhiya wajuzira. Wajuzira dan menjauhi ma larangan-larangan anhu yang daripadanya tadi, daripada larangan tersebut nuhiya inya tadi dilarang, wajuzira dan inya tadi di sama aja, juzira ya dilarang juga sama. Nah, jadi bahasa sederhananya takwa itu takutan lawan azab Allah, lalu menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini secara sederhana pengertian takwa. Sedangkan perintah Allah nang apa? Banyak ya kalau. Di antaranya perintah Allah wajib mewajibkan kita menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, lalu kita kadang menggawi, kadang menjunjung perintah Allah narannya. Wa haqiqatut taqwa dan bermula hakikat takwa an la yaraka maulaka. Nah, ini pulang nah. Sedikit wajah takwa sidin kisahkan jasidin. Bermula wajah sebenar-benar takwa, wajahnya itu kayak apa? An la yaraka maulaka, bahwa tidak melihat akan engkau oleh Tuhan engkau. Haitsu nahaka, di tempat yang ia larang akan engkau. Nah, di mana tempat yang Allah di situ melarang engkau ada, engkau di situ tidak berada. Wala yafkuduka, dan Allah pun tidak kehilanganmu. Haitsu amaraka, di tempat yang Allah menyuruh engkau ada di sana. Nah, Allah menyuruh kita menuntut ilmu, dilihat Tuhan ada kita di situ. Nah, Allah melarang kita misalnya bermaksiat, dilihat Tuhan di tempat maksiat situ ada kita di situ. Nah, itu pun termasuk takwa secara sederhana memahamnya. Jadi bila cakai bar orang tuh absen menuntut ilmu nih. Nah, di absen ada kada orangnya? Adol? Ada aja, ada. Anang? Ada. Ijah? Nah, iya ada ijahnya asik mula untuknya. Kada ada. Nah, bila wayah yang disuruh di situ ada kita kada ada, nah itu termasuk kada takwa narannya. Nah, itu. Ini pengertian sekilas takwa lah. Nah, cuma secara sederhananya takwa itu mudah kita jalankan apabila kita paham ilmunya. Ilmu takwa itu ya 3. Belajar tauhid sifat 20, belajar fikih, belajar tasawuf. Maka ketiga macam itu fardu ain hukumnya, kada kawa diwakilakan.
bila kita bisi anak bisi bini, wajib kita memadahi anak bini juga supaya belajar. Nah, atau kita yang melajarinya, itu tanggung jawab laki yang melajari anak bini supaya paham juga sifat 20, paham fikih, paham tasawuf. Nah, bila kada belajar ninto, berarti kada melaksanakan kewajiban, hukumnya dosa besar. Nah, jadi dosa seawakan itu jar para ulama dua lah. Dosa sekujur tubuh nih. Jangan ada dosa mata aja ya, kalau dosa hidung aja. Kalau dosa seawakan itu pertama dosa durhaka kepada kuitannya. Kuitannya itu bisa gurunya, bisa kuitannya mengandungnya, bisa mintuhannya. Bila durhaka itu dosa seawakan. Yang kedua, dosa kada menuntut ilmu yang fardu ain, dosa sawakan juga. Umur berapa menuntut ilmu fardu ain itu dimulainya dari mukallaf. Anggaplah mukallafnya umur 13 tahun misal. Balik berakal nih. Dari umur 13 tahun belum belajar sifat 20. Dari umur 13 tahun belum belajar tata cara berudu yang bujur. Rukun sembahyang belum belajar. Misal, maka sembahyang wajib sudah balik itu. Wudu belum belajar, mandi wajib belum belajar, sifat 20 belum belajar sampai umur 40 tahun. Nah, 40 tahun kurang 13 berapa tuh? Hitung ipian. 40 tahun kurang 13. Kadali hitung ngalih 27 tahun. 27 tahun berdosa seikungan, kahulu membawa dosa, kahilir membawa dosa. Nah, makanya pindah bakawan musang aja terus. Dosa yang dibawa beban tuh, nah beban dosa. Nah, bila Tuhan sayang ya digaringakan Tuhan tuh, mahapus dosa itu bang. Nah, garing. Itu yang sembahyang juga ring. Ngalihai. Betul pulang kakawanan pulang rasuk. Kadada bisa kawan yang cagar membawa kita menuntut ilmu. Kawan berataan membawa bedum ya. Tak kumpulan. Kasihan aja bang. Melihat nangka ini kita, makanya kita tuh melihat nangka ini jangan juga meremehkan. Kita doakan ya kalau. Nah, doakan mudah-mudahan kita aku dan bubuhan beratang itu dapat hidayah. Nah, nangka itu dapat petunjuk. Amun anak kita, bini kita, kewajiban kita mengarasi bagi mitan jopang mengarasi bagi mitan budak kayak kaliangan juga tuh nah tarik ulur amun talalu diulur sangkut kena kemana sangkutnya talalu tarik pagat. Nah, jadi bisa tarik ulur kayak itu. Wallahu alam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.